Assalamualaikum. Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana Mbak Seperti apa? Harus bagaimana saya? Saya mau tanya sesuatu. Ada tiga sih. Yang pertama, saya kan finish kontrak bulan 6. Terus tanggal 30 bulan 6. Tapi saya mau pulang cuti tanggal 15 bulan 6. Kira-kira bisa nggak ya itu visanya itu? Renew kontrak itu, saya harus renew kontrak bulan berapa gitu. Lulu, sampean pulang sebentar. Terus? Ya, yang kedua, paspor saya itu paspor saya habis bulan Oktober. Itu saya sekalian renew atau saya tunggu saya balik Hong Kong baru renew gitu. Yang ketiga, saya kan cuma sebelum saya terjadi saya tanya dulu, kira-kira kalau pulang cuti terus tiba-tiba hamil itu tuh gimana ya Mas ya? Atau boleh kerja atau gimana? Atau kalau saya ingin pulang gitu kan, itu tiket kan saya baru cuti kan, terus saya tiba-tiba hamil terus nunggu pembantu saya yang datang gitu kan. Nah, terus itu tuh tiket majikan yang beli atau saya beli sendiri, soalnya kan saya baru pulang gitu loh Mas. Udah itu 3 aja, terima kasih. Mantap. Oke, saya jawab ya. Ya. Sampean tadi nanya cuti ya kan? Sampean tadi nanya ya. Cutinya finishnya bulan 6. Bulan 5 mau cuti kan? Enggak, bulan 6 tanggal 15, tapi visa saya habisnya tanggal 30 bulan 6 gitu. Maksudnya saya pulang lebih awal gitu. Bisa enggak ya kira-kira imigrasi itu mempercepat turun visa gitu loh. Kalau kayak gitu ya berarti kan sampean renew ya kan? Sampean renew, kemudian sampean pulang. Renew. Itu kira-kira bulan berapa ya Mas? Tanda tangan, ya kan sampean bulan 6. Ya tanda tangan bulan 2 boleh, bulan 4 boleh. Tapi gini, kalau saya sebentar, saya ngomong dulu karena ini kasusnya sampean 3. Sampean bertanyanya 3. Sampean harus memahami kata-kata saya. Jadi sampean bulan 10 paspor sampean habis, oke? Kalau ditarik mundur 10 dikurangi 6 itu bulan 4. Bulan 4 sampean sudah boleh ganti paspor, renew paspor. Habis renew paspor baru renew visa, renew kontrak. Bisa dipahami? Bisa. Ya, pertama sampean harus renew paspor dulu, ya. Tapi biasanya renew paspor itu harus ada kontrak baru. Nah, makanya sampean bisa renew paspor plus sampean tanda tangan kontrak baru kalau sampean renew. Itu wis jawaban nomor 1 dan nomor 2. Oke? Terjawab. Jawaban 1 dan nomor 2 itu terjawab. Jadi sampean renew majikan plus renew paspor. Oke. Nah, setelah renew majikan, renew paspor, terus renew majikan, nah terus sampean kan pulang tuh cuti. Oke. Nah, itu sudah terjawab persoalan itu. Sekarang persoalannya setelah cuti, nah, sampean ketika cuti pun sampean menginginkan hamil apa enggak? Kalau sampean menginginkan hamil ya sudah. Pengen. Nah, wis suwe gak dicas ya. Gak gelem disarungi. Ya gini loh Mas, aslinya saya kan udah nggak mau nambah. Cuma kan ini bosnya kan baik. Jadi saya itu rencana itu kalau saya tiba-tiba sekarang nggak nambah, itu kan dulu itu anaknya itu pernah
saya gini loh Mas. Dulu waktu saya cuti 2 bulan itu kan dari karantina, terus juga beli tiket itu kan mahal. Pokoknya kamu harus nambah 2 kontrak gitu. Lah ini kan baru 1 kontrak lagi kan. Nah, rencana kalau saya stop, saya kira maksudnya tuh gitu loh Mas. Nah, makanya kalau saya hamil kan nggak apa-apa. Kalau hamil kan ya udah mungkin kan nolak secara halus gitu loh. Jadi saya tuh nggak mau KB. Nah, yang saya tanyakan kalau tiba-tiba saya hamil gitu. Yang cuti kemarin kan saya KB Mas, yang 2 bulan. Nah yang akan datang saya tidak mau KB. Yang saya tanyakan kalau hamil beneran, terus gimana peraturannya gitu loh. Mbak, kok hamil beneran? Sampean pinginnya itu punya anak apa enggak? Gitu loh, kok hamil beneran. Nah, wis. Ngomongnya berarti pengen punya anak lagi. Bilang aja gitu. Iya, benar. Nah, jadi sampean kalau ngomong pengen punya anak lagi itu enak. Sampean tinggal ngomong ke majikan. Majikan, dades. Aku nggak mau. Oke, nek sampean gak mau ya wis, apapun resikonya sampean tanggung. Tapi saya akan ngomong hukumnya. Jadi, kalau sampean pulang dan ternyata itu hamil, balik ya. Otomatis kan utuk-utuk bulan 5, tek. Taruhlah bulan 6 sampean terus akhirnya balik. Visanya udah turun. Bisa turun sampean kan balik ke Hong Kong kan otomatis. Nah, ternyata sampean dites pack ketika balik di Hong Kong, ternyata sampean hamil ya. Lah ketika sampean hamil, terus majikannya tinggal ngomong, saiki aku hamil. Awakmu njaluke piye kayak gitu kan. Nek aku hamil itu sebenarnya boleh sampai sebenarnya tinggal perjanjian sama majikan. Hamil itu boleh bekerja sampai usia kandungan, aku nggak ngerti ya pasnya berapa minggu, tapi intinya sampai 6 bulan itu masih bisa kerja, masih boleh kerja. Nah tergantung majikannya. Aku sudah hamil dan aku ingin membesarkan anakku, tapi aku kasih kamu cari CCO, tak tungguin sampai CC-nya baru keluar, baru paling 2 bulan CC keluar. Nenek sampean hamil kan umur taruhlah berapa minggu. Kalau nunggu 3 bulan apa 4 bulan sampai usia kandungan sampean 4 bulan kan ya wis, tapi kan bilang hati-hati kalau majikannya sampean baik. Kan kita ndak ngerti, sampean ngomong ke saya kan majikan baik, tapi kan aku ndak ngerti. Begitu mereka sampean kabari bahwa sampean tes pack hamil, terus pikiran mereka jadi berubah. Oh kamu nggak konsisten, kamu mau pulang gini-gini, kamu mau hamil. Bisa jadi hari itu juga dikeluarkan, tapi itu secara peraturan kan tidak boleh. Menginterminate perempuan hamil itu tidak boleh, ya kan? Makanya harus bicaranya baik-baik, ya, memutuskan kontraknya harus baik-baik gitu. Yang jelas nek hukumnya nggak boleh diinterminate. Tapi kalau sampean yang minta ngebreak karena hamil dan majikan oke, itu ndak masalah, gitu loh. Sampean ingin membesarkan bayinya di rumah itu baru boleh. Tapi kalau majikan nginterminate itu melanggar undang-undang. Bisa dipahami? Bisa. Wes, kejawab 3. Mana yang masih belum jelas? Tak jelaskan lagi. Kalau saya mau pulang, terus itu tiket itu tetap majikan yang belikan kan? Iya dong. Soalnya kan saya belum kontrak yang katanya tiket itu dibelikan kalau udah 1 kontrak gitu. Sedangkan saya paling berapa bulan gitu loh. Oh harus majikan juga yang belikan gitu ya. Weh mbak, sampean kan finish bulan 6 toh. Sampean kan keluar sebelum finish toh. Bisa dipahami nggak? Yang saya maksudkan gini loh mas, saya itu kan udah finish kontrak kan. Nah terus kan saya pulang, itu kan uang tiket sama pulang pergi udah dikasihkan. Terus saya balik Hong Kong, paling kan saya hamil kan paling kerja minimal 3 bulan. Nah, baru kerja 3 bulan terus saya hamil, terus saya mau pulang Indonesia, itu tuh ya majikan ngasih tiket saya lagi. Iya. Oke. Tetap majikan. Tetap majikan. Jadi gini ya, ini saya sampaikan ke sampean dan semua penonton saya, 1 kontrak 2 tahun itu wajib mendapatkan tiket PP. Bisa dipahami? 1 kontrak
Iya. Ya, tiket dari Indonesia sampai diambil, sampai dari Hong Kong dipulangkan ke Indonesia, itu satu kontrak. Ya, terus kalau kan ada cuti itu, ya jatah cuti 14 hari. Cuti pun itu juga harus tiket balik yang belikan majikan, dan cuti berbayar. 14 harinya itu dibayar. Sampean tetap gajian karena cuti berbayar. Jadi sampean kalau 3 bulan terus hamil, sampean ngebreak pun itu sampean juga harus tiket dibelikan oleh majikan gitu loh. Bisa dipahami nggak? Oke. Paham. Oke. Makasih. Iya. Jadi yang harus sampean lakukan, saya ulang lagi ya, kesimpulan dari semuanya, yang harus dilakukan adalah bulan 3 sudah booking untuk renew paspor. Bulan 3. Oke? Iya. Ya. Nanti saya mau hubungi agent biar agent semua yang ngurus. Soalnya saya belum telepon agent. Makanya saya tak ngomong dulu. Paham nggak? Makasih, Mas. Sampean kan tanya sama saya. Kalau sampean tanya sama agent, udah tanya aja sama agent. Sampean kan tanya saya. Saya cuman takut dimarahin, Mas. Saya belum tanya agent, saya takut dimarahin kayak yang tahun yang lalu. Soalnya yang tahun yang lalu saya beli tiket duluan, visa belum turun, saya dimarahin agent. Padahal yang beli tiket majikan, tapi agent marah-marah sama saya. Makanya saya belum ngomong sama agent. Ini mau konsultasi sama masnya dulu. Ya makanya milih agent yang nggak marah-marah, milih agent yang bantu, milih agent yang ngasih tahu kayak gini. Iya. Meng apa enggak sampean? Kadang-kadang anak-anak itu heran. Suruh ngomong sama agentnya ndak mau, agentnya ngamuk-ngamuk, tapi proses sama agent itu. Ora yo gondok aku dadi wong. Kurang apik piye aku? Hah? Ya. Saya ngomong sama sampean sekali lagi. Bulan 3 sampean mulai booking paspor. Bulan 4 sampean jadwal renew. Nah, kalau bisa sampean juga renew majikan. Jadi dibuat booking itu sampean bawa sudah surat renew-nya, keterangan bahwa sampean mau renew. Jadinya KJRI akan memberikan sampean karena sampean mau renew. Oke, setelah itu selesai renew, baru habis itu kan terus diproses untuk visa baru dan sampean boleh pulang cuti atau apa di bulan itu. Wes, bulan 5 apa bulan berapa itu kan gitu. Yang penting paspornya beres dhisik, ya. Iya. Paham. Oke? Oke, makasih. Paham. Sudah cukup? Cukup. Siap, Mas ya. Sehat selalu, semangat. Mudah-mudahan jadi hamil. Punya anak lagi. Amin. Udah, makasih buat sarannya, oke. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, buat teman-teman agak mohon dimaafkan sekali lagi. Dia lagi di jalan, dia nanya, aku nggak tahu. Mudah-mudahan telinga teman-teman nggak sakit. Tapi ya sudah, intinya begitulah dia bertanya. Seperti itulah dia ngomong. Makanya sekali lagi saya ucapkan semangat ya untuk mendapatkan momongan baru. Mudah-mudahan kelar, beres dan aman. Oke. Itu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.